Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Qiraat Al-Quran. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Lintang Andiana Putri, NIM 2121279 sebagai moderator. Yang kedua, Ferry Hendrianto, NIM 2121291 sebagai pemateri 1. Yang ketiga, Muhammad Fikri Firdaus, NIM 2121281 sebagai pemateri 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 1. Baik, terima kasih. Saya akan melakukan pembahasan yang pertama tentang satu pengertian qiraat. Pengertian qiraat secara etimologi, yaitu lafal al-qiraat merupakan bentuk jama dari lafal qiraat. Dan lafal qiraat adalah bentuk masdar dari qira'a yang artinya bacaan. Yang kedua yaitu pengertian qiraat secara istilah, yaitu merupakan metode atau cara baca lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran dari berbagai macam segi atau riwayat, sebagaimana yang telah diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Qiraat diartikan sebagai ilmu untuk mengetahui cara baca atau pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati maupun diperselisihkan oleh para ahli qiraat. 2. Sejarah munculnya qiraat. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat, yaitu ada yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana sudah mulai banyak orang yang masuk Islam dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Memang tidak tercatat mengenai kapan tepatnya ilmu qiraat itu muncul, tapi yang jelas, mula-mula orang yang pertama menulis tentang ilmu qiraat tersebut adalah Abu Ubaid al-Qasim Ibnu Salam, yang wafat pada tahun 244 Hijriah. Beliau telah mengumpulkan para imam qiraat dengan bacaannya masing-masing. Para tokoh lain yang turut mempelopori lahirnya ilmu qiraat adalah Abu Hatim al-Sijistani, Abu Ja'far al-Tabari, dan Ismail al-Qadi. Ya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan macam-macam qiraat. Dengan demikian, dari penjelasan di atas, maka ada 3 pengertian qiraat yang dapat ditangkap dari definisi di atas, yaitu 1. Qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda cara yang dilakukan imam-imam lainnya. Yang kedua, cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat tauqifi bukan ijtihadi. Yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut persoalan lughat, hadzaf, i'rab, isbat, fasl, dan wasl. Macam-macam qiraat Al-Quran. Jadi qiraat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, macam-macam qiraat dilihat dari segi kuantitas, dan yang kedua, macam-macam qiraat dilihat dari segi kualitas. Yang masuk ke materi yang selanjutnya, manfaat perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat yang ada mempunyai banyak manfaat bagi umat Islam, terutama dalam memudahkan membaca Al-Quran dan mengambil hukum dari Al-Quran, meringankan umat Islam dan mudahkan mereka untuk membaca Al-Quran, menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan, dapat menjelaskan hal-hal mungkin masih global atau samar dalam qiraat yang lain, baik qiraat itu mutawatir, masyhur ataupun syadz. Bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan maknanya, karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syara tertentu tanpa perlu adanya pengulangan lafaz. Meluruskan akidah sebagian orang yang salah, misalnya dalam penafsiran tentang sifat-sifat surga
dan penghuninya dalam Quran Surat Al-Insan ayat 76, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan umat Muhammad SAW atas umat-umat pendahulunya. Baik, kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya qiraat merupakan salah satu cabang ilmu dalam ulum Al-Quran. Namun tidak banyak orang yang tertarik kepadanya, kecuali orang-orang yang tertentu saja, biasanya kalangan akademik. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, di antaranya adalah ilmu ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan dan muamalah manusia sehari-hari. Tidak seperti ilmu fikih, hadis, dan tafsir misalnya, yang dapat dikatakan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia dan dapat diketahui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi disiplin ilmu qiraat. Objek kajian ontologi ilmu qiraat adalah Al-Quran dari segi perbedaan lafal dan cara artikulasinya. Metode epistemologi ilmu qiraat adalah melalui riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW. Sementara ini, nilai guna aksiologi ilmu qiraat sebenarnya secara implisit dapat diketahui dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, yakni untuk mempertahankan keaslian materi yang disampaikan. Selanjutnya, saran. Kita sebagai seorang muslim harusnya mengetahui tentang ilmu qiraat supaya nantinya jika terdapat perbedaan pembaca Al-Quran, maka kita tidak hanya menyalahkannya, tapi mengetahui karena memang ada perbedaan pembacanya, dan juga kita dapat mengetahui imam-imam yang dianut dalam pembaca Al-Quran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.